warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya mohon maaf Pak, tidak buka karena ya perintah dokter, saya kebetulan ada gangguan sedikit, jadi harus pakai masker. Jadi bukan berarti tidak berani, tapi untuk saling menjaga antara kita semua. Yang saya hormati Bapak Fauzan LC.MA, yang nama lengkapnya ini adalah Haji Muhammad Fauzan Kamil LC.MA, Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ampuri, bukan versi Pak Fauzan. Ampuri versi undang-undang. Ampuri versi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Ini orangnya Pak Fauzan ya. Sebelah kanan saya. Kemudian Bapak Mahfud. Beliau ini Ketua Majelis Tinggi Ampuri. Jadi Pak Fauzan Ketua Umum, ini tidak DPP Pak ya, tidak Dewan Pimpinan Pusat ya, tapi Ampuri saja ya. Ketua Umum Ampuri. Jadi DPP Ampuri juga boleh lah, karena di daerah juga ada ya, seperti Surabaya tadi kan. Berarti Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia periode 2000 tahun 2020 sampai dengan 2025. Kemudian pengurus yang lain ada Pak Syam, kemudian Pak Isnaidi, kemudian ada Pak Amin, Pak Isnaidi sebagai sekjen, kemudian teman-teman yang lain, ini dari bendahara, kemudian dari KDK Pak Yusuf. Iya, kemudian Arfan dari kehormatan. Oke, kehormatan ya. Iya, kemarin yang diminta di sana waktu acara Munas. Kemudian Pak Sarif, kemudian Pak Ali, Pak Sekjen, Pak Firdaus, kemudian Pak Syam, kemudian tim dari Ran Lokom, yang mungkin tidak asing lagi sama saudara Amin. Nah ini orang wakil ketua umum nih, kalau di Golkar itu Agung Laksono. Ya. Potongannya juga sesepuh gitu. Baik saudara-saudara, pertama saya appreciate saudara-saudara telah hadir pada malam hari ini, meskipun ada kesibukan hari ini yang ya terkait dengan demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Saya juga tahu teman-teman media yang lain juga berbagi, tapi saya percaya, saya jujur secara pribadi sebagai juru bicaranya Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres 2019 yang lalu, saya prihatin dengan kondisi ini. Idealnya menurut saya, pemerintah harus hadir dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau kalian mau tulis silakan, saya minta Presiden ada di tempat, sehingga tidak memberi ruang bagi orang lain untuk membuli. Dan kita sebagai orang-orang yang jubirnya Presiden pada waktu Pilpres yang lalu sebagai pasangan calon Presiden Wakil Presiden, tidak terbebani dengan situasi yang terjadi sekarang. Karena itu saya agak berbeda hari ini, saya mengkritisi pemerintah untuk kebaikan. Nah, karena itu maka saya berharap Presiden harus ada di tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Ampuri ini adalah sebuah organisasi perhimpunan dari seluruh travel haji dan umroh di Indonesia. Kenapa saya bilang seluruh? Meskipun ada asosiasi yang lain, tapi dia lebih kepada misalnya kalau zaman Orde Baru dulu ada PWI di wartawan, karena saya pernah jadi wartawan 12 tahun. Kita ada Persatuan Wartawan Indonesia. Sekarang ada AJI lagi, Asosiasi Jurnalistik dan lain-lain. Tapi induknya kalau boleh saya katakan itu adalah Ampuri. Jadi Ampuri adalah organisasi yang secara sah diakui oleh negara dan undang-undang adalah asosiasi berhimpunnya para pemilik travel haji dan umroh
di seluruh Indonesia dalam hal penyelenggara ya. Kalau kebijakan ada di pemerintah. Nah, karena itu saya katakan bahwa Ampuri ini adalah hasil Munas luar biasa. Nah, kenapa dia musyawarah nasional luar biasa diadakan pada beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Minggu ya, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2020 telah mengesahkan satu susunan kepengurusan DPP Ampuri di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Fauzan Kamil LCMA. Itu keputusan pertama. Nanti saya jelaskan kenapa ada Munaslup. Sekarang ini dulu. Produk Munaslup itu melahirkan Dewan Pimpinan Pusat Ampuri 2020-2025 di bawah pimpinan Bapak Fauzan. Munaslup juga yang kedua melahirkan program kerja DPP Ampuri. Di mana-mana satu organisasi kalau dia menyelenggarakan munas, menyelenggarakan musyawarah besar, menyelenggarakan muktamar, itu bukan hanya mengesahkan kepengurusan. Harus ada juga yang namanya pembahasan program kerja, keanggotaan, keuangan, organisasi dan lain-lain. Nah, jadi Munaslup ini melahirkan susunan kepengurusan dengan ketua umum terpilih Bapak Fauzan dan program kerja organisasi. Oke. Dan juga tentang ini tadi terkait dengan organisasi, apa itu? Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan jika dipandang perlu membuat atau merubah PO atau peraturan organisasi lainnya. Nah, Munaslup dengan produk-produk yang saya jelaskan itu terjadi, kenapa namanya luar biasa? Karena Munas atau Musyawarah Nasional sebelumnya itu terjadi di Malang, di Kota Batu. Kota Batu, Malang, daerah yang dingin tapi hatinya panas. Munasnya panas maksudnya. Daerahnya dingin tapi suasananya panas. Kenapa panas? Karena diduga, maaf ya, kita presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kita tidak menuduh nih. Ini bahasa hukum, Pak. Maaf ya. Diduga keras. Ada dugaan pelaksanaan munas dimaksud tidak mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Ampuri. Kenapa tidak mengacu? Karena diduga keras dalam hal satu, pemilihan kepengurusan dilakukan tanpa transparansi dan tidak kredibel. Karena apa? Diduga ada penggelembungan suara kepada salah satu pasangan calon. Yang kedua, Munas juga tidak membahas program kerja dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Yang ketiga, Munas juga tidak secara transparan membahas keuangan, meskipun sebenarnya teman-teman ini tidak puas dengan pembahasan keuangan dimaksud karena sifatnya seharusnya dipertanggungjawabkan. Tapi karena mereka ingin Ampuri ini bertahan baik, tidak menduga banyak orang, tidak suuzon kepada banyak orang, maka mereka untuk poin keuangan mereka bisa maklumi. Artinya keuangan yang lalu meskipun tidak dibahas secara transparan dan dipertanggungjawabkan, mereka menganggap itu tidak masalah. Tetapi pasca Munas dimaksud, apabila ada penggunaan keuangan tanpa pertanggungjawaban secara organisatoris, maka ini adalah tindak pidana. Nah, paham ya?
Jadi teman-teman media lahir karena di hulunya ada problem. Munaslup ini hilir. Hulunya tidak beres, maka hilirnya harus memperbaiki. Kalau dibiarkan hulunya bermasalah, hilirnya ikut bermasalah. Nah, karena itu maka lahirlah produk Munaslup. Apa itu? Melahirkan kepemimpinan Pak Fauzan, kepemimpinan Pak Mahfud, kepemimpinan Pak Amin dan teman-teman sekretaris jenderal, melahirkan program kerja, melahirkan program organisasi, melahirkan perubahan ADART, melahirkan transparansi keuangan. Itu ya. Sementara Munas yang lalu itu tidak dilakukan. Mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 14 ayat 1. Nah, ini bahwa apabila pengurus atau presidium, ketua dewan kehormatan atau ketua dewan penasehat tidak dapat melaksanakan munas secara aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka mutlak dilakukan musyawarah nasional luar biasa. Nah, karena situasional atau dalam bahasa hukumnya kondisional objektifnya terjadi seperti itu, maka Pak Mahfud sebagai ketua dewan penasehat dan juga pendiri Ampuri tahun 2007 menerbitkan satu surat yang mengatakan bahwa Munas di Batu Malang itu adalah tidak sah secara hukum karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Oke. Berikutnya, setelah terjadi Munaslup, saya dari Ranlaw Firm, Razman Arif Nasution Advokat and Consultant Law, diminta menjadi kuasa hukum. Saya hadir, saya lihat, saya saksikan. Yang penting sekarang, di luar mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga, juga mengacu pada protokol kesehatan. Dan di sana memang benar-benar dilakukan social distancing, physical distancing, dan semuanya mengacu pada peraturan pemerintah sesuai dengan himbauan. Karena itu, kalau ada besok argumentasi yang muncul bahwa keanggotaan yang hadir sedikit, itu bukan berarti tidak bisa hadir. Tapi mereka lebih kepada menjaga himbauan pemerintah, yaitu social distancing. Kalau kubu sebelah beranggapan perlu diuji, mana yang lebih banyak nanti kita uji. Biar undang-undangnya akan berjalan. Jadi, dalam keterangan ini saya ingin sampaikan bahwa menurut kajian kami dari Ranlaw Firm, Munas dimaksud dalam hal ini, Munas luar biasa adalah sah secara hukum. Berikutnya saudara-saudara, saya juga tadi baru didatangi oleh Ketua Umum Pak Fauzan dengan Pak Mahfud, Ketua Majelis Tinggi. Ternyata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat keputusan dengan mengesahkan susunan kepengurusan dari Bapak Fauzan per hari ini, tanggal 13 Oktober 2020, ditandatangani oleh Dirjen Bapak Cahyo Rahadian Muzhar SH LLM hari ini. Nanti saudara silakan kalau mau ini di copy, di foto, silakan. Pengesahan kepengurusannya ada. Nah, dan juga hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, program kerja, seluruhnya itu telah menjadi satu kesatuan dan secara tidak langsung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Dirjen AHU. Oke, paham ya teman-teman media ya? Berikutnya saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa dari kubu sebelah yang dipimpin kuasa hukumnya, kalau saya tidak salah, saudara Firman ya? Firman sama Jamal. Firman, ya satu saja. Saudara Firman, saya nggak kenal beliau, tapi beliau pasti kenal saya. Saya ingin katakan bahwa
Adapun keluarnya pengesahan dari Dirjen AHU tentang kepengurusan Munas yang lalu, itu bukan, ingat ya, bukan produk Munas. Karena di situ adalah perubahan kepengurusan. Beda. Jadi idealnya itu adalah hasil reshuffle. Kalau reshuffle itu melanjutkan kepemimpinan. Tapi kalau sudah terjadi Munas, maka yang diajukan itu adalah produk Munas. Apa itu? Seluruhnya diperbaiki dan diperbaharui. Tapi saya dapat informasi, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Mahfud dengan Pak Fauzan, bahwa kepengurusan yang mereka ajukan itu justru saya dengar itu adalah hanya beberapa orang saja, dan ya Pak ya, dan perubahan personalnya saja, bukan secara keseluruhannya. Seluruhnya itu kalau bahasa Arab kulluhum ajma'in, kalau bahasa Medannya lengkap krina. Iya. Lengkap seluruhnya. Saya betul Arabianya dikit-dikit. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa semua rangkaian yang saya sampaikan itu apa goalnya? Goalnya adalah hari ini kepemimpinan Bapak Fauzan sah secara hukum. Satu. Yang kedua, kami akan melakukan pendekatan atau kita lakukan dengan pendekatan yang persuasif. Apa itu? Melalui teman-teman media, saya mengajak dan meminta dengan hormat agar Saudara Firman dan teman-teman, satu, rekonsiliasi dengan Pak Fauzan. Rekonsiliasinya apa? Bukan harus dibagi-bagi jabatan. Misalnya, kubu sana ketuanya siapa Pak? Firman. Mengatakan, oh enggak, saya yang jadi ketua, Pak Fauzan. Oh bukan. Saudara gabung ke kita selesaikan baik-baik, kita selesaikan apa yang sudah bengkok, kita luruskan, Anda ikut sini. Karena ini menurut tafsiran hukum kami ya, benar. Kalau dia mengatakan tidak benar, silakan diajukan Firman ke pengadilan, kita bertarung di sana. Yang kedua, kita meminta juga agar saudara meninggalkan kantor sekretariat. Karena yang sah secara hukum itu adalah Pak Fauzan dan teman-temannya. Anda secara hukum menurut pandangan kami tidak sah, karena itu saudara harus keluar dari kantor itu. Nah, di mana kantornya dijelaskan nanti oleh Pak Fauzan. Berikutnya, saya minta saudara Firman dan teman-teman untuk tidak menggunakan kop surat, stempel, dan surat menyurat lainnya, agar tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di tengah-tengah anggota Ampuri. Sebab kalau saudara lakukan itu tanpa mengurangi rasa hormat, karena katanya saudara Firman juga lawyer ya? Bukan. Lawyernya siapa? Namanya Firman juga. Oh, Firman Chandra katanya. Oke. Nah, Firman mungkin dengan lawyer saudara bisa saudara tanya bahwa menempati yang bukan haknya, menggunakan sesuatu yang bukan haknya adalah tindak pidana. Bisa berupa menguasai hak milik orang lain, atau bisa juga dugaan kalau ada kehilangan, penggelapan, dan lain-lain. Nanti kita kaji berbagai kajian-kajian itu. Kami beri waktu. Ini kami beri waktu untuk saudara mengosongkan kantor dimaksud, mengembalikan kop surat, stempel, dokumen lain, termasuk tidak memungut biaya atau keuangan apapun terkait dengan organisasi. Apakah iuran atau apa, saya nggak tahu ada iuran atau tidak. Ada Pak? Iya, iuran. Iya. Kemudian pungutan uang-uang visa dan lain-lain. Kalau itu terjadi, maka kita akan laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, karena itu maka saya himbau agar saudara Firman
dan teman-temannya. 1, 2, mengembalikan dokumen-dokumen surat, stempel, keuangan, dan lain-lain. Adapun keuangan yang sudah saudara lakukan pengutipan kalau terjadi pasca Munas, itu akan kita proses secara hukum. Karena itu adalah pelanggaran. Yang terakhir, kalau pihak saudara itu konstitusional, pakai mekanisme hukum, silakan gugat, kita akan hadapi. Dan saya hampir terlupa, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Kementerian Agama telah membuat rilis bahwa Menteri Agama tahu tentang polemik yang terjadi ini. Karena itu kami minta Bapak Dirjen Haji dan Umroh dan Bapak Menteri Agama, yang saya tahu beliau seorang jenderal yang sangat taat beribadah dan mengerti undang-undang, maka saya himbau Kementerian Agama untuk mengesahkan dalam pengertian, kalau secara hukum yang berhak itu Kementerian Hukum dan HAM, tapi Kementerian Agama setidak-tidaknya memberi ruang kepada Pak Fauzan, karena beliau secara ADART yang benar untuk mengakomodir kubunya Pak Fauzan, bukan kubunya dalam pengertian saudara Firman. Ini demi kebaikan Ampuri, demi kebaikan penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, agar Departemen Agama terbantu oleh tugas-tugas dari penyelenggaraan haji dan umrah di seluruh Indonesia. Saya kira itu dari saya. Untuk lebih detailnya tentang kantor, tentang kenapa kemudian dilaksanakan Munaslup, kemudian apa yang tidak puas oleh teman-teman sehingga terjadi Munaslup, apa yang terjadi di Munas Batu Malang, Jawa Timur, nanti ditambahkan oleh Pak Fauzan dan Pak Mahfud. Silakan Pak Fauzan. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala alihi wasahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media dan juga tentunya teman-teman pengurus dari DPP Ampuri yang alhamdulillah hari ini telah disahkan secara konstitusional oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahan kepengurusan Ampuri dan juga keputusan-keputusan yang dihasilkan pada Munaslup 10 Oktober yang kami laksanakan lalu. Saya hanya menambahkan sedikit saja, secara umum telah disampaikan tadi oleh kuasa hukum kami, dan berkaitan hal-hal lain yang ingin dikonfirmasi, kami telah menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada Pak Dr. Rosman sebagai kuasa hukum resmi dari pihak DPP Ampuri yang telah disahkan oleh Hukum-HAM. Adapun pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman ingin menghimbau kepada seluruh anggota Ampuri agar kita bersama-sama kembali merajut ukhuwah dalam rumah besar Ampuri. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita, semua kita adalah saudara. Mari kembali kepada rumah kita yang telah disahkan oleh pemerintah. Kita semua penyelenggara haji dan umroh mengikuti arahan pemerintah kita yang resmi. Ini adalah poinnya. Jadi ini bukan bicara secara saya pribadi ataupun dari kubu sebelah, kita semua adalah saudara. Mari kita taat atas keputusan pemerintah. Kita kembali, kami tidak ada masalah sama sekali, kami tidak ada dendam sama sekali dengan anggota, dengan teman-teman semua. Kalaupun nanti kita bergabung, tidak akan ada yang kami remove dari grup WA, tidak akan ada yang kami anggap musuh, tidak akan ada surat pernyataan harus tobat dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada kami, karena kami menganggap semua adalah saudara, semua adalah teman. Jadi kami mengajak teman-teman untuk dengan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan, kita membangun Ampuri, mengayomi anggota semuanya dengan semangat satu, dari anggota dan untuk anggota. Ampuri adalah rumah kita bersama, bukan mencari jabatan, bukan untuk memerintah, tidak ada. Siapapun di sini, saya mungkin sebagai ketua umum yang telah dipilih teman-teman, ada Pak Isneni sebagai sekjen, ada Pak Amin sebagai wakil ketua umum. Kami bukan pejabat, kami adalah adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua. Kami adalah pelayan antum-antum. Jadi tidak ada di sini yang lebih tinggi dari siapapun. Kita semua adalah sahabat.
Dan alhamdulillah di tengah kita ada orang tua kita yang dari pertama mendirikan Ampuri ini, Bapak Mahfud sebagai Ketua Majelis Tinggi. Maka kita akan bersama-sama membangun Ampuri di bawah bimbingan orang tua kita yang telah mendirikan Ampuri dari pertama sekali. Saya kira itu saja dari saya. Silakan kepada ayahanda kita, Pak Mahfud, untuk menambahkan. Baik, saya tambahkan dulu. Saya jelaskan ya bahwa ini tadi yang disampaikan Pak Fauzan ini sangat baik ya. Beliau itu merangkul, bukan memukul. Nah, jadi dia bukan memukul lawan, tapi merangkul. Oke. Nah, yang kedua, cara-cara yang mereka lakukan di kubu sebelah dengan merimot, mengeluarkan dari grup WA itu kan kekanak-kanakan. Dan sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini kan keterlaluan. Nah, karena itu meski kita tahu ada upaya hukum yang mereka lakukan, tapi kita masih tetap mengimbau dengan baik hati agar pihak mereka kembali ke khitab. Ini perjuangan dari awal yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Mahfud. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak takut dengan laporan itu, ya Pak ya. Tapi kita ingin ini membuka ruang agar tali ukhuwah di antara kita terbangun dan Ampuri tetap besar dan menjadi penyelenggara haji dan umroh yang diakui di negara ini sebagai sebuah organisasi terbesar setahu saya untuk penyelenggaraan haji dan umroh. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Pak Mahfud ini mantan anggota DPR RI. Teman, terima kasih ya. Ya. Saya baru tahu lihat kemarin. Pak Fauzan dan rekan-rekan DPP maupun rekan-rekan wartawan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Risman maupun Pak Fauzan itu sudah lengkap. Karena memang kenapa saya juga mau terpanggil, karena saya tidak benci kepada teman-teman, tapi saya ingin meluruskan karena saya merasa mendirikan dari awal bagaimana supaya Ampuri ini besar, tapi tidak asal kuncu-kuncu yang duduk. Itu saya katakan kepada mereka waktu pemilihan formatur. Saya calonkan memang Pak Fauzan jadi sekjen. Saya minta yang satu kalau tidak salah Pak Amin Balbek dimasukkan. Nah, mereka tidak mendukung. Begitu juga pada waktu rapat di Dewan Pembina diselesaikan, juga Pak Fauzan juga mengajukan dua nama, Pak Amin Balbek dan Pak Ali. Tapi mereka juga tidak mendukung. Saya berprinsip buat saya maju terus pantang mundur. Nah, saya merasa kejujuran yang penting. Kalau dari awal sudah tidak jujur, ini Ampuri akan rusak. Saya ingin kebetulan Ampuri ini memang sekarang ini dari 4 asosiasi terbesar Ampuri anggotanya Pak. Iya, saya tahu ribuan. Jadi kita menjaga ini dan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum bahwa tidak ada dendam kepada anggota yang katakan atau pengurus yang merimot kepada teman-teman yang memblokir. Saya cuma sering tiap malam saya baca teman-teman, wah saya dikeluarkan dari saya bilang maju terus pantang mundur, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya selalu katakan itu, semangat buat kepada teman-teman. Jadi memang kedua barangkali tambahan saya Pak Risman, ya. Semua keuangan kita blokir. Ya. Dengan ada surat dari Kumham, kita akan blokir 16 bank supaya keuangan itu fair. Nanti jatuhnya kena bagaimanapun bank akan tahu bahwa siapa yang dapat izin dialah yang berhak menukar nama. Barangkali insya Allah dalam 1-2 hari ini surat ini penukaran nama yang berhak menandatangani dari pihak Pak Fauzan, Pak Isnaini dengan Pak Tagor, ini yang barangkali harus segera dimulai untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi filosofinya itu terakhir bahwa ini adalah bukan, kalau secara kepartaian mungkin orang berebut ya jadi ketua partai. Kadang-kadang STM juga orang berebut. Tapi Ampuri ini nggak ada. Di sini nggak ada uang secara pribadi. Ini pengabdian murni. Bagaimana di manajemen agar penyelenggaraan haji umroh itu berjalan dan dia satu pintu, one door, one policy, kan begitu ya? Satu kebijakan dan satu pintu. Ini sebetulnya yang ingin diambil. Nah, karena itu prinsip-prinsip dasarnya adalah
ukhuwah Islamiyah dan demi keadilan dan kebenaran, agar semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana kalau penyelenggara haji dan umroh bermasalah? Tentu jamaahnya bermasalah. Betul. Belum lagi seperti yang terjadi dengan fast travel yang klien saya ada 1.000 orang di situ. Betul. Kemudian ada yang terjadi di Makassar, itu juga klien saya. Dan itu banyak orang gitu. Bahkan di Medan juga ada. Terus di Jakarta juga ada. Nah itu bermasalah. Tapi insya Allah yang saya dengar dari Ampuri, semua yang bergabung di dalam belum pernah bermasalah. Masa orangnya bermasalah, kan aneh. Nah karena itu maka saya berharap orang berangkat haji umrah itu hatinya ikhlas, tulus, suci, memaafkan, dan bertanggung jawab dengan dirinya dan Tuhannya. Nah jadi saya berharap kalau sempat ini menjadi satu permasalahan yang serius, orang akan ketawa. Orang akan ketawa bagaimana satu organisasi penyelenggara haji yang suci, tiba-tiba mereka tidak mengakui kesalahan. Akui kesalahan itu baik, dan kita memaafkan juga baik. Nah, jadi sekarang saya tanya apakah mereka dendam atau tidak? Tidak. Tapi mereka merasa tidak puas, maka salurannya adalah munaslup. Karena itu diselenggarakan dan sudah selesai. Saya kira itu penjelasan. Silakan pertanyaan. Gimana? Dari anonim ada pertanyaan? Anonim? Saya Hafiz Pak, dari Kata Indonesia Pak. Oke. Tadi kan dibilang harus mengembalikan stempel kop surat yang berkaitan dengan dokumen. Ya. Apabila tidak dilakukan, apa yang akan dilakukan Pak? Nah, kita besok akan berkirim surat. Kita berkirim surat ke mereka agar mereka untuk meleburkan diri ke kepengurusan Pak Fauzan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kalau mereka sudah tidak sah, kan idealnya kantor nggak boleh diduduki dong, nggak boleh menggunakan kop surat kan, stempel dan lain-lain, apalagi menarik uang, yang itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu akan kita lakukan. Kita juga akan berkirim surat ke Kementerian Agama untuk supaya Menteri Agama merespon surat kita dan mengakui dalam pengertian secara politik ya. Kalau secara hukum Kementerian Hukum dan HAM, secara politik setidak-tidaknya mereka Kementerian Agama memberi dukungan. Nanti kita lihat. Jadi saya percaya bukan karena beliau ini orang Aceh, nggak ada hubungannya. Pak Farul Rozi itu orang yang independen, saya tahu di Bravo 5. Karena itu maka kita berharap Ampuri ini akan kembali jaya dan berkembang. Sekarang posisi pandemi semua kesulitan. Kalian tahu kan umroh juga belum dibuka. Nah, umroh nggak dibuka orangnya berkelahi. Makin tertutup pintu dengan Tuhan. Nah, ini salat ini. Nah, jadi karena itu mereka ini ingin kalau dalam bahasa Arabnya tarjun najat atau lam tasruk masalah inna sakin al tajir al yabar. Kamu tidak akan menemukan satu kebahagiaan, kesuksesan tanpa kamu mengalami kegetiran jiwa raga berkorban. Karena ingat, kapal tidak akan pernah berlayar. Karena saya ini Ustaz juga. Menjadi wajah. Jadi berjuang-juang. Oke, cukup? Cukup ya? Ya? Oke? Cukup ya? Ada yang mau ditambahkan dari DPP yang mau ngomong masih ada? Pak Amin, ada yang mau ditambahkan? Saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman, saya menamakan tim yang di sebelah sana Firman CS. Kami tetap selalu membuka pintu ruang untuk Islam. Kita tidak pernah arogansi dan kita insya Allah bersama-sama kembali menyatukan kebersamaan demi Ampuri bangkit melayani untuk anggota. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.